Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lamin. Alhamdulillah, Bu Indira. Pada sore hari ini kita akan mengobrol, mungkin membutuhkan waktu yang gak lama. Bu Indira apa-apa ya? Oh, siap-siap Pak, siap. Nah, kalau boleh saya bertanya, Bu Indira, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu kelihatannya agak mempunyai beban, Ya, ya mempunyai betul beban yang sekali. mungkin beban itu terasa mengganggu untuk ibu. Iya Pak. Betul sekali Pak Lamin. Jadi saya itu Pak, saya terlalu banyak beban ya Pak ya, terutama beban pekerjaan Pak ya, terutama beban pekerjaan. Jadi dalam waktu yang bersamaan ini ada beberapa tugas di samping tugas saya mengajar, itu ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, Pak. Itu. Jadi saya kesulitan untuk mengelola diri, memanage diri. Itu kesulitan seperti itu, Pak. Jadi saya dalam waktu yang bersamaan mengikuti kegiatan guru penggerak, kemudian saya juga mengikuti GCC, Pak ya, GCC BED 4, yaitu lomba untuk setingkat SMA SMK di bidang video pembelajaran. Kemudian saya juga lagi membimbing siswa saya Pak untuk ikut lomba di waktu yang bersamaan. Di bulan Agustus September ini semuanya harus kelar Pak. Itu. Itu Pak permasalahan saya. Oke, mengapa Bu ya? Menurut mengapa eh, dari ketidak kecemasan ibu tadi, bagaimana menurut ibu cara mengatasinya sehingga permasalahan-permasalahan atau beban-beban yang ibu rasakan ini mungkin saya bisa membantu untuk mencari solusinya seperti apa Bu? Oke. Jadi saya itu gini, eh gara-gara itu Pak ya, gara-gara deadline waktu beberapa tugas itu, saya itu pada saat Sabtu Minggu itu ya juga bekerja, Pak. Jadi Sabtu Minggu saya itu juga bekerja karena eh, itu deadline waktu itu. Kan saya mengajar dari Senin sampai Jumat. Kemudian habis itu di sela-sela itu saya kan ada tugas guru penggerak juga yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan. Kemudian saya juga mengikuti selain saya rukol di guru penggerak, saya juga mengikuti Zoom di GCC juga itu eh, pada waktu hari Sabtu kemarin. Kemudian habis itu saya juga di sela-sela itu harus membimbing siswa saya baik secara online maupun offline. Itu, Pak. Nah, itu membuat saya itu kadang itu bingung. Jadi ketika saya rukol nih, misalkan rukol guru penggerak nih ya, tiba-tiba ada siswa saya yang WA konsultasi gitu. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Atau pembimbingnya dia. Jadi ini kan kebetulan saya koordinator untuk lomba. Jadi ada beberapa pembimbing juga yang membimbing siswa, itu saya yang mengkoordinir semuanya gitu loh Pak. Jadi selain saya menjadi pembimbing lomba, saya juga koordinator di situ. Jadi kadang pembimbingnya juga WA saya, konsultasi juga gitu loh. Di sela-sela saya rukol, di sela-sela saya mengejarkan tugas gitu. Makanya ini saya bingung bagaimana ini. Itu Pak. Oke Bu Dira, dari awal sampai pembicaraan tadi ini, yang pertama tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu? Sehingga Ya, saya ingin solusi ya Pak ya, supaya semua yang saya lakukan itu dapat terselesaikan dengan baik, maksimal, tanpa mengganggu satu sama lain Pak. Itu. ya, mungkin hambatan yang paling utama yang Ibu alami dari beban-beban tadi apa ya Bu hambatan yang paling utama itu ya? Hambatan yang paling utama, yaitu saya nggak bisa memanage ya Pak ya. Saya nggak bisa memanage dengan baik gitu loh. Itu. Kemudian saya juga apa
apa ya, kurang tahu prioritas utamanya itu di mana gitu loh, Pak. Gitu. Tuh. Dan yang paling penting itu saya eh, eh, apa ya, kadang ketika ada yang konsultasi di tengah-tengah saya melakukan pekerjaan gitu, saya nggak bisa menolak, Pak. Ya itu, saya nggak bisa menolak. Jadi ya saya terima saja gitu loh. Oke. Lalu bagaimana pendapat Ibu jika dari beban-beban itu bisa ditentukan apa itu yang menentukan Ibu sendiri untuk menentukan prioritas utama yang bisa diselesaikan sehingga beban-beban Ibu ini akan terasa ringan. Prioritas Ya, yang paling utama yang Ibu bisa tentukan dari beban-beban yang Ibu rasakan saat ini. oke Pak. Jadi untuk menentukan prioritas utama, saya kan nanti ini beberapa hal yang sekarang saya kerjakan itu saya list dulu ya Pak ya, saya list dulu. Kemudian saya tentukan prioritas utama. Tentunya prioritas utama adalah yang menjadi tanggung jawab saya pribadi yang tidak bisa diserahkan ke orang lain. Itu ya seperti tentunya mengerjakan tugas guru penggerak ya Pak ya. Karena itu kan tugasnya pribadi, ya nggak bisa diwakilkan oleh orang lain itu. Tuh, yang pertama itu. Kemudian setelah itu, eh, setelah prioritas utama pertama guru penggerak, kemudian GCC Pak, karena GCC itu juga lomba, tapi kan ini masih deadline waktunya kan masih lama juga, gitu kan. Artinya ya sambil saya mengerjakan tugas guru penggerak, saya juga mulai merancang untuk mengikuti lomba GCC itu Pak. Tuh. Kemudian baru yang ketiga, yaitu saya membuat jadwal pembimbingan dengan siswa-siswa saya. Itu yang ikut lomba. Itu Pak yang mungkin bisa saya lakukan gitu loh Pak. Wah, cukup bagus Indira. Bu Indira mempunyai kelas berita utama sehingga beban-beban yang Bu Indira rasakan akan sedikit demi sedikit bisa teratasi dari beban-beban tersebut sehingga bisa terselesaikan eh, dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu bagaimana Bu Indra tindak lanjut dari eh, kegiatan atau cara mengatasi beban yang Bu Indra rasakan? Tindak lanjutnya bagaimana dengan tadi ada prioritas utama tadi? Ya, tindak lanjutnya ya tentunya yang saya kerjakan Pak. Ya saya kerjakan, jadi prioritas utamanya apa, yaitu saya kerjakan. Misalkan untuk yang guru penggerak nih, guru penggerak itu kan ketika ada informasi nih, ada informasi bahwa modul sudah dibuka, ya sudah saya kerjakan dulu. Karena setelah itu kan saya harus punya hal lain yang harus dikerjakan gitu loh. Untuk yang GCC sama yang untuk pembinaan terhadap siswa saya. Jadi ketika tugas guru penggerak modulnya dibuka, ya saya kerjakan dulu. Itu. Kemudian habis itu, setelah itu, kelar itu baru saya nanti merancang untuk lomba saya GCC B4 itu, Pak. Itu. Dan tentunya kan saya sudah membuat jadwal untuk pembimbingan terhadap siswa saya. Nah, saya juga kalau memang jadwalnya itu tidak bentrok dengan terutama guru penggerak ya, kegiatan rukol atau deadline waktu untuk pengumpulan tugas, maka saya ya sebisa mungkin berkomitmen untuk untuk melakukan pembimbingan terhadap siswa saya. Tapi kalau bentrok saya ya harus mengganti dengan hari yang lain. Gitu, Pak. Ya, sangat bagus Bu Indira dari tindak lanjut yang bisa meringankan beban-beban yang Ibu Indira saat ini karena memang kegiatan-kegiatan Bu Indira di bulan-bulan ini termasuk sangat padat. Dari tindak lanjut yang Ibu Indira lakukan tadi, mungkin mulai tanggal berapa Ibu Indira bisa merealisasikan tindak lanjut dari semua beban-beban yang Ibu Indira rasakan saat ini. Ya, jadi saya rencananya mulai melakukannya ini bulan September awal, Pak ya. Jadi saya bulan September awal saya mulai membuat list ya prioritas utama.
kemudian habis itu saya karena kan kalau guru penggerak ini kan cuma ada due date-nya ya Pak, cuma untuk kapan modul dibuka dan sebagainya itu kan kita tidak tahu Pak ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa membuat jadwal yang tetap. Termasuk untuk pendampingan individu juga belum tahu jadwalnya. Jadi saya hanya membuat ya prioritas utama aja. Kemudian setelah itu eh, saya juga mulai bulan September kalau yang bisa dibuatkan ini untuk pembimbingan bagi siswa dan juga mengerjakan tugas untuk lomba saya itu. Jadi dua itu yang bisa saya buat ininya jadwalnya. Mulai bulan September awal, Pak, tanggal 1 September. Oke, Bu Indira, saya tunggu kabar baiknya tentang jadwal yang Ibu Indira laksanakan sehingga sedikit demi sedikit bisa mengurangi beban yang dirasa Bu Indira sangat membebani pada bulan-bulan ini. Saya tunggu kabar baiknya Bu Indira ya. Ya, Pak. Ya, untuk Ya, berikutnya ini di sesi akhir Bu Indira. Dari pembicaraan awal sampai ini akhir ini kesimpulan apa yang Ibu Indira dapatkan sehingga bisa mengatasi beban-beban yang dirasa Bu Indra sangat membebani pada bulan-bulan saat ini. oke. Ya, Pak, dari tadi itu ya kan saya kan pusing ya awalnya ya, pusing karena saya bingung untuk mengelola diri. Ya, karena banyak sekali hal yang harus saya lakukan, harus saya kerjakan dengan deadline waktu yang hampir bersamaan itu. Kemudian habis itu dari pembicaraan kita sore ini, Pak ya, saya sedikit ada pencerahan gitu loh, Pak. Sedikit ada pencerahan. eh, Ternyata saya butuh untuk membuat membuat prioritas utama. Prioritas utama apa dulu yang perlu saya kerjakan. Kemudian saya membuat jadwal sehingga semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik, gitu Pak. Itu. Jadi itu yang bisa saya dapatkan hari ini. Jadi memang kita untuk bisa keluar dari masalah, tentunya kita juga harus bisa menemukan solusinya. Dan solusinya adalah bagaimana cara mengolah diri dan memanage waktu dengan baik. Itu saja sih Pak menurut saya. Oke, Bu Dira, terima kasih atas pembicaraan kita dan dapat ditemukan kesimpulannya sehingga bisa mengurangi bahkan dapat menyelesaikan beban-beban yang Ibu Indira rasakan di bulan-bulan akhir ini. Demikian Bu Dira, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.